Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbarokah ini, kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita yang biasa diadakan Jumat yang kedua, membahas hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Baik, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27 ini berbicara antara kebaikan dan dosa. Bagaimana cara membedakan suatu perbuatan dikatakan perbuatan dosa dan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari sahabat Nawas bin Sam'an, sahabat yang tidak begitu masyhur, namun tetap dia memiliki keutamaan yang besar karena dia termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang dikatakan sahabat Rasul, maka dia adalah manusia yang paling mulia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan surga kepada mereka. Allah ridho kepada mereka. Dan sahabat Nawas ini sedikit meriwayatkan hadis, hanya sekitar 5 hadis saja. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu ma haka fi nafsik. Sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu. Dosa adalah sesuatu yang membuat hati ini tidak enak. Wa karihta ayat toliya alaihin nas. Dan engkau tidak suka jika ada orang lain yang mengetahuinya. Ya, jadi ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui perbuatan dikatakan perbuatan dosa. Kita disuruh untuk bertanya kepada hati kita. Kalau hati ini gelisah, ya, dan kita tidak ingin dilihat oleh orang lain, maka itulah perbuatan dosa. Kemudian penulis juga membawakan riwayat yang lain yang maknanya hampir sama. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dari sahabat Wabisah bin Ma'bad, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ketika aku datang, Rasulullah pun berkata, "Ji'ta tas'al 'anil bir wal ism." Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa? Wabisah menjawab, "Na'am, iya." Apa kata Nabi? "Istabti qalbak." Ya, mintalah fatwa dari hatimu. Al-birru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Kebajikan itu adalah apa saja yang membuat hati ini tenang. Wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadr. Sementara dosa itu adalah apa yang mengganjal dalam hati dan apa yang membuat keraguan-raguan di dalam dada. Wa in aftakan nas wa aftauka. Meskipun ya manusia memberi fatwa kepadamu. Baik, jadi ini adalah hadis yang akan menjadi pembahasan kita. Ada 3 poin penting yang akan kita jelaskan. Yang pertama, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya akhlak yang baik. Yang kedua, beliau ingin menjelaskan tanda-tanda atau bagaimana kita mengenal suatu perbuatan dikatakan perbuatan dosa. Dan juga yang ketiga, mengenal perbuatan dikatakan perbuatan yang baik. Baik, Nabi SAW mengatakan, "Al-birru huwa husnul khuluq." Kalimat al-bir sering kita dengar di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Apa makna al-bir? Ya, dengan mengkasrah huruf ba, al-birru. Secara umum maknanya adalah kebaikan. Jangan kita baca al-barru. Kalau al-barru ini bisa diartikan hewan darat atau daratan. Ya, jadi harus dibaca kasroh. Jadi mana albir? Ya, yaitu berbuat baik. Mencakup 2 hal. Berbuat baik sesama manusia, seperti misalnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua, disebut namanya apa? Birrul walidain. Ya, berbuat baik kepada sesama manusia, terutama kepada orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita. Makna yang kedua, albir juga dimaknai melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala maka disebut albir. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kebaikan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan seterusnya. Ya, itu makna albir secara umum. Dan terkadang kalimat albir ini disandingkan dengan makna at-taqwa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi kalimat albir dan at-taqwa ini sama seperti ungkapan fakir miskin. Yaitu apabila 2 kalimat ini bersamaan maka memiliki makna yang berbeda. Tetapi kalau hanya disebutkan salah satunya, maknanya adalah sama.
Dalam kaidah dikatakan idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalimat fakir miskin disebut fakir saja maka mencakup miskin, atau disebut miskin saja mencakup juga apa? Fakir. Tapi kalau disebutkan dua-duanya maka memiliki arti yang berbeda. Fakir lebih parah dari miskin. Demikian pula albir wa taqwa. Mananya sama, albir, takwa, takwa adalah albir. Tetapi kalau digabungkan seperti firman Allah Ta'ala tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, albir artinya melaksanakan perintah Allah. Adapun at-taqwa menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menjauhi apa yang Allah haramkan. Itu faedah bahasa dari kalimat albir. Nabi SAW mengatakan di sini albirru husnul khuluq. Di sini Nabi ingin menjelaskan kepada kita tentang salah satu model kebaikan. Bahkan bisa dikatakan kebaikan yang sangat penting. Kebaikan yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yaitu husnul khuluq, akhlak yang baik. Tidaklah Nabi SAW mengkhususkan dengan ungkapan seperti ini, melainkan bertujuan agar kita betul-betul perhatian. Seringkali Nabi SAW memberikan ungkapan seperti ini. Contoh, Nabi mengatakan al-hajju arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Padahal ritual haji kan bukan hanya wukuf di Arafah saja. Ada mabit di Muzdalifah, ada mabit di Mina, ada melempar jumroh, ada tawaf ifadhah, ada sa'i. Tapi yang disebut hanya apa? Arafah, menunjukkan bahwasanya wukuf di Arafah adalah rukun haji yang paling penting. Demikian pula Allah katakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, innama anta munzir, bahwasanya engkau ya Muhammad adalah pemberi peringatan. Padahal tugas Nabi itu bukan hanya sekedar memberikan peringatan, memberikan kabar gembira, at-tabsyir, ya, tetapi disebutkan hanya munzir. Ini menunjukkan ya tentang tugas inti Nabi adalah memberikan peringatan. Nah, demikian pula ungkapan Nabi di sini, albirru husnul khuluq. Dari sekian banyaknya bentuk-bentuk kebaikan, yang paling penting adalah memiliki akhlak yang baik. Bahkan Nabi SAW seringkali menjelaskan bahwa kebaikan seorang hamba tidak hanya dilihat dari ibadah mahdhah yang ia kerjakan, tetapi kebaikan seorang hamba juga dilihat dari akhlaknya, bagaimana dia bermuamalah kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, afdalul mu'minina mahasinuhum akhlaqa. Orang beriman yang paling utama adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Dan percuma rajin ibadah, rajin mengerjakan amalan-amalan sunnah seperti sholat, tahajud, puasa sunnah, tapi ternyata dia sedang memiliki masalah dengan keluarganya, punya masalah dengan tetangganya, dan dia tidak segera untuk memperbaikinya. Apa kata Nabi SAW ketika menyebutkan tentang 3 orang yang sholatnya tidak terangkat sampai ke langit, di antaranya wal akhwan mutakhasiman, 2 orang yang bersaudara tapi bermusuhan, tidak ada yang mau memaafkan dan meminta maaf.
Masing-masing lebih meninggikan egonya daripada ilmunya. Ya, demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dikeluhkan tentang perbuatan seorang wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna fulanah tusallil lail wa tasumun nahar. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang dia rajin mengerjakan sholat malam, rajin mengerjakan puasa sunnah, wa fi lisaniha syai'un tu'zi jiranaha, tetapi lisannya itu kotor, lisannya itu suka menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Jadi menunjukkan akhlak itu perkara yang sangat penting. Karenanya Nabi kita Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini bukan hanya untuk mendakwahkan tauhid, tapi juga memperbaiki akhlak manusia. Yang akhlak manusia sebelum diutusnya beliau berada pada akhlak jahiliyah, kebodohan, di mana mereka berani mengubur bayi wanita hidup-hidup. Mereka juga selalu berperang. Aus dan Khazraj, dua kabilah yang sangat besar di Madinah sebelum datangnya Nabi SAW, selalu berperang. Dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, ya, itu dalam rangka memperbaiki akhlak-akhlak tersebut. Apa kata Nabi? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya memang ada sebagian akhlak yang baik, Nabi sempurnakan lagi. Ya, juga di antara hal yang menunjukkan pentingnya akhlak, bahwa keimanan yang sempurna selalu disandingkan dengan akhlak yang mulia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya, muliakanlah tetangganya, berkata baik atau diam. Subhanallah, ini menunjukkan pentingnya apa? Akhlak. Ya, bahkan akhlak yang mulia menandingi pahala puasa sunnah dan sholat qiyamul lail. Apa kata Nabi SAW? Innal abda la yablughu manzilatas shaimil qaim bihusni khuluqih. Seorang mencapai derajat orang yang qiyamul lail, orang yang puasa sunnah, dengan kemuliaan akhlaknya. Kemudian faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan akhlak mulia mencakup dua hal. Yang pertama, akhlak mulia kepada Allah. Dan yang kedua, akhlak mulia kepada manusia. Apa yang dimaksud dengan berakhlak mulia kepada Allah? Bukankah kita nggak pernah bertemu dengan Allah? Bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat. Yang dimaksud dengan berakhlak mulia kepada Allah, yang pertama, mensikapi perintah-perintah Allah dan semua syariat yang datang darinya dengan lapang dada. Inilah akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersikap menerima, pasrah, tunduk, taslim atas semua ketetapan yang Allah tetapkan kepada kita berupa syariat-syariatnya. Baik itu berupa perintah-perintah Allah yang bersifat wajib untuk kita kerjakan, atau juga yang bersifat larangan-larangan Allah yang wajib untuk kita tinggalkan. Ya, yang halal kita wajib halalkan, yang haram kita wajib haramkan. Yang halal boleh kita kerjakan, yang haram maka kita wajib tinggalkan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan Allah dan Rasulnya. Artinya lebih mengedepankan hawa nafsunya. Juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka belum dikatakan beriman sampai dia melakukan 3 hal. Berhukum dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kemudian dia menerima dengan sepenuh hati, dan yang ketiga pasrah, tidak ada kedongkolan di dalam hati. Ya, jadi dia tidak protes. Inilah manhaj beragama yang benar. Taslim, dia segera tunduk mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Tidak bertanya kenapa dan mengapa. Karena setiap syariat diawali dengan pertanyaan kenapa dan mengapa, khawatir dia tidak melakukannya karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, ya banyak ketentuan syariat yang kadang belum diterima oleh perasaan kita. Misalnya, wanita tidak boleh safar tanpa mahram. Wanita mendapatkan warisan setengah ya dari laki-laki, dan masih banyak bentuk-bentuk syariat yang terkadang hati ini ya tidak menerimanya. Maka ini menyelisihi prinsip beragamanya orang-orang liberal yang mereka mengatakan bahwa syariat Islam ya sudah tidak relevan lagi diterapkan di zaman sekarang ini. Al-Quran harus mengikuti perkembangan zaman, bukan zaman yang mengikuti Al-Quran, itu kata mereka. Maka ini adalah bentuk kekufuran dan bisa kita katakan su'ul adab kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Su'ul adab. Ya, sama seperti halnya kalau kita nyuruh anak kita kemudian anak kita dongkol, menggerutu. Bisa kita katakan anak tersebut su'ul adab kepada orang tuanya. Ya. Maka bentuk akhlak yang baik kepada Allah adalah berlapang dada dari setiap perintah yang Allah tujukan kepada kita. Kemudian yang kedua, bentuk akhlak yang baik kepada Allah adalah mensikapi takdir-takdir yang buruk. Mensikapi ketentuan-ketentuan Allah yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka bagaimana bentuk akhlak yang baik menyikapi takdir tersebut? Yang pertama, kita harus berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersabar, ridho, dan meyakini di balik semua itu pasti ada hikmahnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian tidak senangi itu adalah kebaikan buat kalian. Tidak protes terhadap takdir Allah. Makanya di antara bentuk dosa besar adalah niyahah. Apa itu niyahah? Meratap. Dia menampakkan dirinya tidak terima atas ketentuan yang Allah tetapkan kepadanya. Nabi juga mengatakan laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami yang dia memukul-mukul pipi,
merobek-robek kantong baju dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, seperti mengatakan kepada suaminya yang sudah meninggal, dia mengatakan, kalau kamu tidak ada, ya, kepada siapa lagi aku akan bersandar. Pokoknya ungkapan-ungkapan yang dia protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang protes terhadap takdir bisa kita katakan apa? Su'ul adab kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian husnul khuluq, akhlak yang baik kepada makhluk. Ya, yang para ulama mengumpulkan dalam 3 hal. Bagaimana berbuat baik kepada makhluk atau dikatakan husnul khuluq, yaitu kaful adza wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Kaful adza, menahan dari menyakiti orang lain. Badlun nada, memberikan manfaat kepada orang lain. Wa talaqatul wajhi, yaitu menampakkan wajah yang berseri-seri, yaitu senyum, enak dipandang, tidak cemberut. Itulah akhlak yang baik kepada orang lain. Kaful adza, menahan, baik dengan perbuatan ataupun lisan. Tahan lisan ini dari nyinyir orang lain, mencela orang lain, terutama ya dengan adanya media sosial. Ya, hendaknya kita berpikir 1000 kali sebelum menulis status. Jangan sampai status kita itu isinya nyinyirin orang lain, ya, menyinggung orang lain. Nah, ini termasuk al-adza, menyakiti orang lain. Atau juga badun nada, memberikan manfaat. Apapun yang kita bisa berikan manfaat untuk orang lain. Minimalnya kalimatut thayyibah, menghibur dia, mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat dia bahagia maupun senang. Ya, itu yang pertama berkenaan tentang husnul khuluq. Al-birru wa husnul khuluq. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menjelaskan tentang tanda mengenal perbuatan dosa. Beliau mengatakan, wal ismu maha kafin nafsik wa karihta ayat toli'a alaihin nas. Dosa adalah apa-apa yang membuat hatimu gelisah, mengganjal, dan engkau tidak suka apabila orang lain melihatmu. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan ada 2 tanda untuk mengenal perbuatan dosa. Tanda yang bersifat internal, dan yang kedua tanda yang bersifat eksternal. Tanda yang bersifat internal adalah kembali kepada hati kita. Pokoknya hal-hal yang membuat hati ini tidak tenang, gelisah, ketahuilah ini adalah maksiat. Kalau membuat hati ini timbul keraguan-raguan, ya. Contoh misalnya di tempat kerja ada ajakan untuk menandatangani suatu surat yang mana di situ isinya adalah korupsi bersama, manipulasi data. Ya, tanda tangan dalam suatu surat laporan, ya, melebihkan harga barang misalnya. Dia tanda tangan tuh. Jadi hati ini kayak ada yang mengganjal, oh kayaknya nggak boleh gitu kan. Maka itulah perbuatan dosa. Ini dari internal. Dan tentunya orang yang memiliki rasa seperti ini, liman kana qalbuhu saliman safia, bagi mereka yang benar-benar hatinya itu masih bersih. Kita tidak berbicara terhadap orang yang sudah mati hatinya. Orang yang sudah mati hatinya bergelimang dalam perbuatan dosa biasa aja.
Ya, ini tanda hati yang sudah mati, tidak merasa berdosa atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain, innal mu'min yara dzunuba ka'annahu qa'idun tahtal jabal yushiku ayyaqa fihi. Orang mukmin kalau dia melakukan kemaksiatan seperti dia duduk di bawah gunung, yang gunung itu seakan-akan akan jatuh ke arahnya. Berbeda dengan orang yang fajir, dia melakukan maksiat seperti lalat yang hinggap di hidungnya, dia hanya mengepakkan begitu saja. Jadi tidak merasa berdosa. Kenapa? Karena hatinya itu sudah berkarat, sudah penuh dengan titik hitam. Apa kata Nabi SAW? Innal abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuqtatu sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan perbuatan dosa, satu dosa, maka akan terdapat titik hitam di dalam hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, maka titik hitam tersebut akan hilang. Tetapi kalau dia terus merutinkan, ya tidak pernah bertaubat, maka ya titik hitam tersebut akan memenuhi hatinya. Nah, maka bersyukurlah jamaah sekalian, kalau kita ini masih merasakan was-was, seperti misalnya seseorang yang bekerja sebagai Grab misalnya, ada orderan yang masuk, mengantarkan ke gereja, mengantarkan ke tempat-tempat maksiat misalnya, ke hiburan-hiburan malam. Kadang hati ini mungkin merasa, waduh, boleh nggak ya? Boleh nggak ya gitu kan? Nah, ketika ada perasaan seperti itu, kenalilah itu adalah apa? Maksiat, atau setidaknya syubhat. Syubhat itu kan yang belum jelas hukumnya antara boleh dan tidak boleh. Maka yang terbaik adalah apa? Nggak boleh, kita tinggalkan. Ya, kemudian ada yang order misalnya daging babi, ya kan? Ini kan nggak boleh. Ya, maka lebih baik kita tinggalkan. Ya. Nah, kemudian juga yang kedua, maksiat itu adalah tatkala ya kita tidak senang jika dilihat oleh orang lain. Contoh misalnya membuka video-video dewasa misalnya. Berani nggak untuk membukanya di dalam masjid seperti ini yang banyak orang? Berani nggak? Nggak berani. Kalau ketahuan malu nggak dia? Malu. Itulah maksiat. Ya. Chattingan dengan lawan jenis. Seorang suami misalnya chattingan dengan wanita yang bukan mahramnya, yang bukan siapa-siapa. Bilang sayang, bilang I love you misalnya gitu kan. Padahal dia sudah punya istri. Kira-kira sampai di rumah chattingnya diapain dulu? Dihapus dulu ya kan. Berarti itu adalah apa? Maksiat. Yang kita kalau dilihat sama orang lain itu nggak senang. Itulah maksiat. Duduk berduaan dengan perempuan ya bukan mahramnya, yang membuka aurat. Kalau ketahuan nama bini gimana jemaah? Marah nggak bini kita? Marah. Ya, jadi sesuatu yang kita tidak merasa tenang, ya, atau dilihat oleh orang lain kita terkesan malu, itulah apa? Maksiat. Maksiat. Makanya orang-orang yang melakukan tindakan korupsi, manipulasi data, itu melakukannya diam-diam. Kalau terang-terangan dia malu. Ya, makanya Nabi mengatakan di sini istafti qalbak. Istafti qalbak. Minta fatwalah kepada hatimu. Ya. Karena jiwa ini lebih tahu tentang diri kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira. Orang itu lebih tahu tentang dirinya. Sesuatu yang haram, maka jelas haram. Walaupun dia mencari 1000 alasan, tetap itu adalah haram. Ya, riba haram, ya sudah, berarti itu adalah haram. Walaupun dia mencari 1000 alasan. Iya.
Kemudian tentunya untuk mengenal kebaikan dan keburukan bukan hanya dengan meminta fatwa kepada hati. Para ulama menjelaskan untuk mengenal kebaikan dan keburukan, ya, ada 3 cara. Ketika kita bingung, ini kebaikan atau keburukan, ini maksiat bukan, maka yang pertama adalah mengetahui dengan adanya dalil. Dengan adanya dalil-dalil tentang keharaman suatu perbuatan, maka jelas itu adalah keharaman, itu adalah maksiat. Walaupun diri ini, ya, tidak menerimanya, tetap itu adalah maksiat. Orang yang tetap bekerja di bank ribawi misalnya, dengan alasan ya belum siap untuk resign, belum siap, tidak dapat gaji, ya, karena sudah jelas dalil, maka dia nggak boleh mengelak. Apa kata Nabi, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan apabila Allah telah menetapkan sesuatu, dia memiliki pilihan yang lain. Seperti pernikahan siapa? Zainab. Ayat ini kan berkenaan tentang pernikahan Zainab dengan Zaid. Zaid ini mantan budak. Sebenarnya Zainab tidak cinta, tetapi karena Nabi yang memerintahkan, ya, maka Zainab tidak bisa berbuat apa-apa. Berbeda dengan kasus Barirah dan Mugis. Pernah dengar kisahnya jemaah? Barirah dan Mugis ini suami istri, yang keduanya adalah budak. Barirah sebenarnya udah nggak suka sama Mugis. Mugis ini suaminya. Ya, keduanya budak, dan Barirah ternyata dimerdekakan oleh tuannya, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Sementara Mugis tetap dalam keadaan dia masih budak. Ya, dan dalam Islam, jika suami istri sama-sama statusnya budak, kemudian salah satunya ada yang merdeka, maka dia boleh meminta cerai atau menuntut cerai. Nah, di sini kasusnya Mugis tetap budak, Barirah sudah merdeka, maka Barirah punya hak untuk menceraikan suaminya. Tapi ternyata Mugis ini nggak mau diceraikan. Sampai-sampai Ibnu Abbas mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang pun yang mengejar-ngejar cinta seperti halnya Mugis. Dia berjalan di kota Madinah, ngejar Barirah untuk mendapatkan cintanya, sampai-sampai dia menangis dan air matanya mengenai jenggotnya. Maka Nabi SAW, ya, mendengar kejadian seperti ini, mendamaikan. Dipanggillah Barirah dan Mugis. Barirah ditawarkan, afala roja'ati ila Mugis, wahai Barirah, kenapa engkau tidak kembali saja sama Mugis? Maka Barirah pun bertanya, ya Rasulullah, ini perintah atau hanya sekedar anjuran? Nabi mengatakan, innama ana asfa, aku ini hanya menjadi perantara. Jadi menjadi perantara untuk mendamaikan keduanya. Apa kata Barirah? Karena ini bukan perintah Nabi, Barirah mengatakan, la hajata fi, aku nggak butuh lagi sama Mugis. Nabi, ya, gagal untuk mendamaikan keduanya. Nah, di sini Barirah, ya, dia lebih memilih untuk menceraikan Mugis. Kenapa? Karena itu bukan perintah. Kalau perintah seperti Zainab, ya, perintah, maka itu harus ditaati. Intinya yang pertama, untuk mengetahui kebaikan dan keburukan adalah dengan melihat apa? Dalil. Kemudian yang kedua, kalau kita bingung, tanyakan kepada ulama atau kepada ustadz yang kita percayai ilmunya. Tentunya orang alim tersebut yang kita mintain fatwa, dia berfatwa dengan dalil. Dan yang ketiga, ya, dengan cara apa yang disampaikan oleh Nabi di sini, yaitu tanyakan ke hati kita dengan jujur.
Ya, bagaimana perasaan kita tatkala melakukan perbuatan tersebut. Baik. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan di sini, al birru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan itu adalah apa yang membuat jiwa ini tenang. Ya. Yang membuat hati ini tentram. Itulah kebaikan. Dan sekali lagi, ini juga tentunya bagi orang yang memiliki hati yang selamat. Orang yang terbiasa tenang dengan kajian seperti ini, bahagia dia. Ya, mendapatkan banyak ilmu, berkumpul dengan orang-orang soleh. Motivasinya adalah untuk mendapatkan pahala, ibadah dan ibadah. Ya, itulah kebaikan. Dan tentunya untuk menghadirkan perasaan ini, merasa tentram, tenang dengan kebaikan yang kita lakukan, diawali dengan perjuangan terlebih dahulu. Karena seseorang tidak akan mencapai kenikmatan dalam ibadah kecuali setelahnya dia mujahadah, berjuang melawan hawa nafsunya. Kalau dia mengatakan, saya dengerin musik tenang hati, maka kita katakan, wallahi dia sebenarnya tidak bahagia. Dia hanya merasakan kelezatan. Beda kelezatan dengan kebahagiaan. Kelezatan itu sifatnya hanya semu, yakni sementara. Naam, dia berlezat-lezat dengan mendengarkan musik. Tapi setelah itu, hatinya kembali apa? Gelisah. Beda dengan kebahagiaan. Kebahagiaan ini, kapanpun, dimanapun kita berada, maka hati ini akan selalu tenang. Lihatlah orang-orang yang beriman. Karena dia dekat dengan Allah. Karena Allah lah pemilik hati. Dan Allah lah yang membuat orang itu bahagia. Ya, orang yang beriman bagaimanapun kondisi dia, walaupun orang lain melihat dia, wah tuh orang gak mungkin bahagia. Tapi urusan hati tidak bisa dibohongi. Ya, makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kepadanya penghidupan yang baik, bahagia. Jadi beda bahagia dengan kelezatan. Ya, kita azan dulu. Yang ada pertanyaan silahkan ditulis pertanyaan. Kita jawab beberapa pertanyaan. Was-was diperlukan. Bagaimana dengan was-was dari syaitan? Iya, maka mudahnya kita jawab, was-was itu ada dua. Was-was yang sifatnya perkara syubhat, ini sangat dianjurkan. Sebagaimana hadis yang sudah kita bahas itu kan, hadis yang keberapa itu ya? Yang ittaqi syubhat gitu ya. Yang keempat kalau nggak salah. Atau yang kelima. Yang keenam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Ya. Baik. Jadi ketika ada keraguan-raguan di dalam hati, maka lebih baik ditinggalkan. Contoh, antum bekerja sebagai arsitek gitu kan, tapi bekerja di suatu perusahaan, kemudian ya disuruh menggambar gereja, disuruh menggambar peribadatan, rumah peribadatan orang-orang kafir. Kadang hati ini
was-was ini boleh nggak gitu kan. Maka lebih baik kita tinggalkan. Dan untuk lebih memperjelas lagi, tanyakan kepada ustadz. Ya, dan pasti jawaban ustadz mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena itu termasuk tolong-menolong dalam keburukan. Loh, bukankah kita terikat dengan perjanjian dengan perusahaan tersebut? Ya, selama perjanjian itu tidak mengandung apa? Maksiat. Bagaimana dengan was-was dari syaitan? Was-was dari syaitan ini beda, yaitu keraguan-raguan dalam ibadah. Misalnya dia sholat, dia bingung antara rakaat kedua, ketiga gitu kan. Ya, maka cara mengatasinya adalah jangan ambil pusing. Udah kita lanjutkan sholat sesuai dengan apa yang kita yakini. Ya, hadis yang sudah kita bahas itu kan da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah hal-hal yang tidak meragukan menuju hal-hal yang tidak meragukan. Bagaimana kita bersikap saat kesal karena dizolimi? Maka tidak ada sikap yang terbaik kecuali sabar. Sabar. Itu. Ya itulah praktek sabar. Teorinya mudah. Mudah nggak jamaah sekalian? Ngucapin kalimat sabar gampang susah? Ya, mudah sabar ya. Tapi prakteknya yang susah. Apalagi ini dizolimi ya kan. Maka sabar ya. Dan biarkan terzolimi di dunia yang sifatnya hanya sementara. Dan yakinlah bahwa kezoliman itu akan berubah menjadi pahala yang besar jika kita bersabar. Nabi SAW mengingatkan bahwa pahala orang-orang yang berbuat zalim dengan kita akan pindah kepada kita. Ya, itu untuk menghibur diri. Ya, ya memang ya kita di dunia ya seperti ini. Kadang terzolimi dan yakin ya di balik itu kalau kita bersabar menjadi sebab pengampunan dosa dan yang lainnya. Tanah diserobot misalnya, atau warisan diambil kakak semua, abang semua, ya gaji nggak dikasih, itu kan semuanya apa? Zalim. Tetangga talang airnya jatuh ke tembok kita, ya kan? Tetangga miara ayam, miara kambing, ya kemudian setiap hari mobilnya berakin di mobil kita. Zalim nggak ya kalian? Zalim ya, itulah dilema dalam bermasyarakat. Ya, kalau kita nggak suka ya pindah sudah, pindah rumah. Kalau bisa, kalau enggak ya udah. Solusinya apa? Sabar. Sampai kapan? Sampai mati. Siapa yang mati duluan? Ya. Anda mau tanya, bolehkah mengirim uang ditransfer lewat dana? Wallahu alam, saya nggak tahu tentang bagaimana prosesnya ya. Apakah di situ ada kelebihan atau tidak? Wallahu alam. Bolehkah bergabung dengan grup WhatsApp yang di sana ada ikhwan dan akhwatnya? Jangan. Karena ini termasuk bentuk ikhtilat, khawatir menimbulkan fitnah. Ya. Jadi harus dipisah grupnya antara laki-laki dan perempuan, kecuali kalau itu adalah grup keluarga. Ya, kalau grup keluarga ya silahkan, tapi kalau grup laki perempuan ini banyak fitnah. Ini pintu celah terjadinya perselingkuhan. Ya kan, apalagi di situ grup-grup alumni ya kan? Ya kalau sifatnya hanya informasi kemudian langsung dibubarkan mungkin nggak apa-apa ya, tapi kalau itu terus-terusan ya khawatir membuka pintu fitnah. Kalau dua bersaudara tidak akur, tegur sapa sampai tahunan, lebaran doang ngomongnya, setelah lebaran lewat begitu lagi, dikarenakan memang berbeda amalnya. Yang satu suka sholat berjamaah, ikut pengajian, taat ibadah, intinya satu lagi tidak. Bagaimana hukumnya, apakah berdosa? Tapi kalau sama orang lain akur, karena sering ketemu di masjid. Baik, maka yang terbaik adalah yang memulai duluan. Makanya Nabi SAW menjelaskan yang terbaik adalah yang memulai salam. Ini harus ada usaha ke situ. Ya, kalau nomornya udah diblokir, nggak pernah tegur sapa lagi, ya ini tadi sama percuma, sholatnya bisa sia-sia.
Makanya kan hakikat silaturahmi itu bukan hanya membalas kebaikan, tapi memulai duluan ketika hubungan sudah retak. Menurunkan ego. Ya, itulah yang terbaik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasulhu khair. Berdamai itu lebih baik. Ya, berdamai itu lebih baik. Hati ini gelisah dan tidak tenang ketika mendiamkan kemaksiatan seseorang. Ketika diungkapkan katanya aib, apakah ini dosa? Pernah saya bertanya sama seorang ustadz, itu urusannya kepada Allah. Kita hanya berbakti. Biarkan itu urusan dia. Dan tidak tenang ketika mendiamkan kemaksiatan seseorang. Ketika diungkapkan. Ya, saya kurang paham ya pertanyaannya ini. Ya kalau itu adalah aib, ya, ketika mendiamkan kemaksiatan seseorang. Intinya, kalau kita melihat kemaksiatan, ya berusaha untuk menegurnya. Ya tidak boleh mendiamkan. Ini terakhir, bagaimana hukum orang yang berhutang tidak membayarnya, tetapi orang yang memberikan hutang sudah mengikhlaskan setelah dia meninggal dunia. Ya sudah, gugur. Ya, dan juga perlu disampaikan kepada keluarganya. Biar keluarganya tidak jadi beban pikiran. Jadi hutang yang sudah diikhlaskan sudah gugur. Si mayit tidak membawa hutang lagi. Jadi biasakanlah hidup tanpa apa? Tanpa hutang. Jangan dengerin orang-orang yang bilang, ayo kita ngutang biar semangat kerja. Ya, ini orang seperti ini adalah orang yang mau diperbudak dunia. Hidup bahagia itulah hidup yang tanpa apa? Hutang. Bahagialah hidup tanpa hutang. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.